Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nagara Alia Wahda dengan NPM 230210240008 dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah praktikum survei kelautan yang meliputi peta batimetri, peta stasiun, tanda koordinat, serta durasi survei. Nah, di sini ada peta lajer batimetri. Sebelumnya, saya mengambil area of interest di pesisir Pangandaran. Terlihat di sini peta lajur batimetri itu merupakan hasil dari visualisasi jalur pengukuran kedalaman laut selama survei. Nah, pada peta ini terlihat ada pola lintas yang tersusun secara sejajar dan sistematis. Nah, garis itu merupakan mainline dan coastline. Nah, mainline ini merupakan jalur utama yang disusun sejajar. Nah, garis ini mengarah ke lautan, ke tengah lautan, serta digunakan untuk pengambilan data kedalaman laut secara utama. Nah, setelah itu ada crossline. Nah, crossline ini merupakan jalur yang memotong mainline eh, yang berfungsi sebagai kontrol kualitas atau validasi data untuk memastikan bahwa data dari mainline sudah akurat. Dengan adanya kedua jalur ini, data batimetri yang dihasilkan menjadi lebih terpercaya dan dapat menggambarkan kondisi dasar laut dengan baik. Selanjutnya ada peta stasiun. Nah, pada peta ini menunjukkan titik-titik dari lokasi pengambilan data selama survei berlangsung. Setiap stasiun telah ditempelkan secara sistematis mengikuti jalur survei baik pada mainline maupun pada crossline. Nah, hal ini bertujuan agar distribusi data secara merata dan dapat mewakili kondisi perairan secara keseluruhan. Dengan stasiun ini kita dapat melihat sebaran titik pengamatan serta memudahkan kita dalam analisis spasial. Di sini juga ada boundaries area serta stasiun. Selanjutnya ada tabel koordinat stasiun. Nah, pada bagian ini menampilkan tabel koordinat stasiun yang berisi informasi lokasi dari setiap titik pengamatan. Nah, dari data yang ditampilkan meliputi ID, stasiun, koordinat geografis berupa longitude dan latitude, serta koordinat sistem UTM. Sebagai contohnya ada stasiun 1 dengan memiliki koordinat sekitar 168,69,658, minus 7,741, 446,59, dengan koordinat UTM 240, 2407336, 7898, dan 1147696,1. Nah, secara keseluruhan di sini terdapat 35 stasiun yang tersusun dalam beberapa jalur sejajar tersebut. Nah, pola koordinat ini menunjukkan perubahan yang teratur baik pada arah utara, selatan maupun timur barat yang menandakan bahwa survei dilakukan secara sistematis. Nah, berdasarkan koordinat tersebut, wilayah penelitian ini berada pada sistem proyeksi UTM zona 49S. Nah, penggunaan sistem UTM ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam analisis spasial serta meningkatkan ketelitian dalam perhitungan jarak dan posisi. Selanjutnya ada tabel durasi survei. Nah, pada bagian ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan ketika selama proses pengambilan data berlangsung di lapangan. Nah, durasi survei ini merupakan aspek penting dalam kegiatan survei karena berkaitan dengan efisiensi kegiatan serta kualitas data yang akan dihasilkan. Dengan faktor seperti kondisi cuaca, gelombang, dan kecepatan alat, survei dapat mempengaruhi lama waktunya pengambilan data. Nah, dengan perencanaan durasi survei yang baik, kegiatan survei dapat berjalan secara efektif dan data yang diperoleh menjadi lebih optimal. Nah, sebagai kesimpulan dari kegiatan survei ini menghasilkan beberapa output penting, yaitu peta lajur batimetri, peta stasiun, serta tabel koordinat yang tersusun secara sistematis. Dengan penggunaan mainline dan coastline yang membantu kita dalam meningkatkan kualitas data, dan sedangkan sistem UTM mempermudah dalam analisis spasial. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.